Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk pembahasan soal-soal tes menjadi calon anggota panitia pemilihan kecamatan PPK ataupun panitia pemungutan suara PPS. Untuk soal selanjutnya adalah kita coba kupas lagi soal nomor 61 sampai soal nomor 90. Langsung saja kita mulai. 61. Syarat menjadi calon anggota DPD RI harus mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Berapakah jumlah dukungan minimal calon anggota DPD RI untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000 sampai dengan lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta orang. A. 2.000 pemilih, B. 3.000 pemilih, C. 4.000 pemilih, D. 5.000 pemilih. Jawabannya adalah untuk penduduk dengan daftar pemilih tetap lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta orang, maka syarat yang harus mendapatkan dukungan adalah sebanyak C. 4.000 pemilih. Kita lanjut soal nomor 62. Syarat menjadi calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan minimal dari pemilih daerah pemilihan bersangkutan. Jika penduduknya lebih dari 15 juta, berapakah yang harus dikumpulkan dukungan tersebut? Kita lihat jawabannya adalah A 2.000, B 3.000, C 4.000, D 5.000. Jawabnya adalah 5.000. Lanjut soal nomor 63. Syarat menjadi calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan dari pemilih yang tersebar di sejumlah kabupaten kota. Berapa persenkah sebaran paling sedikit dari jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan? A 10%, B 25%, C 30%, dan D 50%. Jawabannya adalah D 50%. Kita lanjut soal nomor 64. Dalam pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan merupakan prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam penyusunan apakah? A. Alokasi kursi, B. Daerah pemilihan, C. Daftar calon tetap, D. Daftar pemilih tetap. Jawaban yang paling tepat adalah B. Daerah pemilihan. Sebab untuk daerah pemilihan dikenal ada beberapa prinsip-prinsip yang harus digunakan. Yang pertama adalah seperti kesetaraan nilai suara, ketaatan pada pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas dari wilayah tersebut, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan daerah pemilihan. Lanjut soal nomor 65. Berapakah jumlah kursi anggota DPR yang diperebutkan di pemilu 2019? Apakah A 500 kursi, B 550 kursi, C 575 kursi, D 600 kursi? Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu sebanyak 575 kursi. Lanjut soal nomor 66. Berapakah jumlah paling sedikit dan paling banyak dalam penetapan jumlah kursi di daerah pemilihan anggota DPR? DPR maksudnya DPR RI. Apakah A paling sedikit 3 kursi dan paling sedikit 10 kursi, B paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi, kemudian C paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 10 kursi, D paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 12 kursi? Jawabannya adalah paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 67. Berapakah jumlah kursi paling sedikit dan paling banyak untuk penetapan jumlah kursi DPRD provinsi? Apakah A paling sedikit 25 dan paling banyak 45, B paling sedikit 35 dan paling banyak 45, C paling sedikit 35 dan paling banyak 120, D paling sedikit 45 dan paling banyak 120? Jawaban yang paling tepat adalah C, di mana harus ada minimal paling sedikit 35 kursi dan paling banyak tidak boleh melebihi 120 kursi untuk DPRD provinsi. Kita masuk soal nomor 68.
Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang? Apakah A 35 kursi, B 45 kursi, C 55 kursi, dan D 65 kursi? Untuk provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang ke bawah, maka jumlah anggota DPRD-nya itu adalah 35 kursi. Jawabannya A. Kita masuk soal nomor 69. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapa jumlah kursi DPRD provinsi dengan jumlah penduduk antara 1 juta sampai dengan 3 juta orang? Jawabannya adalah provinsi dengan jumlah penduduk di antara 1 juta sampai 3 juta orang, maka jumlah alokasi kursinya adalah apakah A 35 kursi, B 45 kursi, C 55 kursi, D 65 kursi? Jawaban yang paling tepat adalah B 45 kursi. Masuk soal nomor 70. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi tersebut. Berapakah jumlah kursi untuk provinsi dengan DPRD penduduk 3 juta sampai dengan 5 juta? Maka jawaban yang benar adalah provinsi dengan jumlah penduduk antara 3 juta sampai dengan 5 juta. Jumlah kursinya adalah apakah A 35 kursi, B 45 kursi, C 55 kursi, dan D 65 kursi. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, sebanyak 55 kursi untuk penduduk dengan jumlah provinsi pada penduduknya 3 juta sampai dengan 5 juta orang. Kita masuk soal nomor 71. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk 5 juta sampai dengan 7 juta orang? Provinsi dengan 5 juta sampai dengan 7 juta orang, maka jumlah kursi anggota DPRD-nya adalah A 35 kursi, B 45 kursi, C 55 kursi, dan D 65 kursi. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan D 65 kursi. Masuk soal nomor 72. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan juga pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk 7 juta sampai dengan 9 juta orang? A 75 kursi, B 85 kursi, C 100 kursi, D 120 kursi. Jawabannya paling tepat adalah A 75 kursi. Kita masuk soal nomor 73. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk 9 juta sampai dengan 11 juta orang? Maka jawabannya adalah untuk DPRD provinsi dengan jumlah penduduk antara 9 juta sampai dengan 11 juta orang adalah apakah A 75 kursi, B 85 kursi, C 100 kursi, D 120 kursi? Jawabannya adalah B 85 kursi. Masuk soal nomor 74. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk provinsi dengan jumlah penduduk 11 juta sampai dengan 20 juta? Adalah A 75 kursi, B 85 kursi, C 100 kursi, D 120 kursi. Jawaban yang tepat adalah 100 kursi pada pilihan C. Soal nomor 75. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan juga pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi untuk DPRD untuk provinsi dengan jumlah lebih dari 20 juta orang? Maka jawaban yang tepat adalah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 20 juta orang. Jumlah alokasi kursinya adalah A 75 kursi, B 85 kursi, C 100 kursi, D 120 kursi. Jawaban adalah pada D 120 kursi dengan penduduk di atas 20 juta orang. Masuk soal nomor 76. Berapakah jumlah paling sedikit dan paling banyak dalam penetapan kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi? Apakah A paling sedikit 10 kursi paling banyak? Apakah A paling sedikit 3 kursi paling banyak 10 kursi? B paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. C paling sedikit 5 kursi paling banyak 10 kursi. D paling sedikit 5 kursi paling banyak 12 kursi. Jawaban yang paling tepat adalah B paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Kita masuk soal nomor 77. Berapakah jumlah kursi
paling sedikit dan paling banyak untuk penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten. A paling sedikit 20 dan paling banyak 45 kursi. B paling sedikit 20 dan paling banyak 55 kursi. Kemudian C paling sedikit 25 dan paling banyak 45. D paling sedikit 25 dan paling banyak 55 kursi. Jawaban yang paling tepat adalah B paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 25 kursi. Kita masuk soal nomor 78. Penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapa jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang? Jawabannya adalah A 20 kursi, B 25 kursi, C 30 kursi, D 35 kursi. Jawabannya adalah penduduk dengan sampai 100.000 orang, jumlah kursinya 20 kursi. Kita masuk soal nomor 79. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapa jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk dari 100.000 sampai dengan 200.000 orang? A 20 kursi, B 25 kursi, C 30 kursi, D 35 kursi. Jawabannya adalah B 25 kursi. Kita masuk soal nomor 80. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 sampai dengan 300.000 orang? A 20 kursi, B 25 kursi, C 30 kursi, D 35 kursi. Jawabannya adalah C 30 kursi. Kita masuk soal nomor 81. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi didasarkan pada jumlah penduduk di kabupaten kota yang bersangkutan. Berapakah jumlah kursi untuk DPRD kabupaten kota dengan jumlah penduduk 300.000 sampai dengan 400.000 orang? A 20 kursi, B 25 kursi, kemudian C 30 kursi, D 35 kursi. Maka jawabannya adalah dengan penduduk 300 sampai 400.000 orang, maka jumlah kursi di kabupaten tersebut adalah 35 kursi. Masuk soal nomor 82. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah kabupaten penduduk di kabupaten kota tersebut. Berapa jumlah kursi untuk DPRD kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 sampai dengan 500.000? A 40 kursi, B 45 kursi, C 50 kursi, D 55 kursi. Jawabannya adalah A 45 kursi. Masuk soal nomor 83. Penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapa jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta orang? A 40 kursi, B 45 kursi, C 50 kursi, D 55 kursi. Jawabannya adalah B 45 kursi. Masuk soal nomor 84. Penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapa jumlah kursi untuk DPRD kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta sampai dengan 3 juta? A 40 kursi, B 45 kursi, C 50 kursi, D 55 kursi. Jawaban yang paling tepat adalah C 50 kursi. Masuk soal 85. Penetapan jumlah kursi DPRD kabupaten kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan. Berapa jumlah kursi DPRD kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang? A 40 kursi, kemudian B 45 kursi, C 50 kursi, D 55 kursi. Jawabannya adalah D 55 kursi. Masuk soal nomor 86. Berapa jumlah paling sedikit dan paling banyak dalam penetapan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten? A paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. B paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. C paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 10 kursi. D paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 12 kursi. Jawabannya adalah B minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi. Kita masuk soal nomor 87. Berapa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi yang diperebutkan dalam pemilu 2019? A 3 kursi, B 4 kursi, C 5 kursi, D 6 kursi. Jawabannya adalah 4 kursi untuk setiap provinsi. Jawaban nomor
Pertanyaan nomor 88, nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat merupakan elemen data yang harus ada dalam penyusunan apakah? A. Daftar calon anggota DPRD, B. Surat suara, C. Daftar pemilih, D. Penyumbang dana kampanye. Jawabannya paling tepat adalah daftar pemilih. Daftar pemilih ini setidaknya memuat NIK, nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat merupakan elemen dalam penyusunan daftar pemilih. Jawabannya adalah C. Daftar pemilih. Kita masuk soal nomor 89. Dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, untuk pemutakhiran data pemilih dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih dan memberikan kepada pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Siapakah yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian dimaksud? A. Pantarli, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah A, yaitu panitia pendaftaran pemilih, yaitu Pantarli. Sedangkan PPS panitia pemungutan suara di tingkat desa, PPK panitia pemilihan kecamatan di kecamatan. Jawabannya adalah Pantarli, khusus dalam hal pencocokan dan penelitian pendaftaran pemutakhiran data pemilih. Kita lanjut soal nomor terakhir. Siapakah yang berwenang dan memberhentikan Pantarli? Apakah A. KPU RI, kemudian B. KPU Kabupaten Kota, ataupun C. PPK, ataupun D. PPS? Pantarli diberhentikan oleh PPS sebagaimana kewenangannya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesetiaannya, masih tetap setia untuk mengikuti video-video kita. Mungkin demikian untuk sesi berikut ini. Soal nomor 61 sampai 90 telah kita laksanakan. Kita akan berharap lagi, kita akan mudah-mudahan masih bisa memberikan video-video berikutnya untuk menambah wawasan pengetahuan saudara sekalian dalam mengikuti seleksi calon penyelenggara pemilu, apakah itu KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, barangkali Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, khususnya panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan suara. Kami berharap semoga dengan hadirnya channel ini akan menambah wawasan Anda, pengetahuan Anda untuk semakin giat berlatih dan semakin giat untuk mengikuti terus video-video kita di channel kita di Kanal Sukses. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman untuk pengembangan video berikutnya. Dan terhadap masih adanya kekurangan dalam video ini, baik dari segi penyampaian maupun dari segi pembahasan, kami sangat mengharapkan saran dan kritik masukannya untuk perbaikan video ini. Demikian sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.